warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Prof. Nunuk dan Pak Andika yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, Forum Guru Lulus Pasinggrade P3K. Saya kemarin telah ke Provinsi Jawa Barat karena memang satmikal saya adalah SMA Negeri 21 Kota Bekasi di bawah naungan Provinsi Jawa Barat, dan saya sudah bertemu dengan Pak Gubernur Ridwan Kamil, kemudian bertemu dengan jajarannya, kemudian saya juga sudah bertemu dengan penanggung jawab PTK di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Mungkin ini terjadi di semua daerah, tapi mungkin ini akan sebagai contoh, artinya mungkin daerah seperti ini semua gitu ya. Saya ingat sekali waktu audiensi pertama dan kedua dengan Prof. Nunuk dan Pak Andika, bahwa kuota itu akan dimintakan oleh Panselnas atau diberi Panselnas. Artinya guru itu tidak boleh, bukan tidak boleh ya, artinya guru itu udah tenang saja, kami yang akan meminta kuota gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga masih ingat sekali, saya bertanya kepada Prof. Nunuk dan Pak Andika, dan Pak Andika menjawab, cara penempatannya bagaimana Pak? Kalau saya guru bahasa Inggris nih yang katanya banyak masuk ranjang gitu. Nah, kalau Bapak ada jam minimal 18 jam per 31 Desember 2021, maka insya Allah ya akan ditempatkan di induknya. Sedangkan saya itu 30 jam per 31 Desember 2021. Tetapi saya sudah menanyakan ke Pemda Jawa Barat, itu saya tidak dapat kuota. Gitu. Jadi mengenai bahasa Inggris ini sebenarnya ya ada jamnya gitu, tapi memang ya kita nggak dapat itu. Mudah-mudahan berikutnya PKWU, terkait PKWU memang ini jadi masalah klasik sekali, karena memang PKWU ini dilamar oleh mata pelajaran ekonomi, fisika, kimia, dan TIK yang kemudian ini menjadi banyak sekali. Yang mungkin teman saya akan menyampaikan solusinya seperti apa. Gitu. Kemudian saya menanyakan juga ke Pemda Provinsi Jawa Barat, rekomendasi Panselnas itu kuota itu ada 13.000 sekian, kemudian menjadi 10.000 sekian, kemudian yang dapat ditempatkan itu sekitar 6.000 sekian, yang tidak ditempatkan itu tidak bisa ditempatkan itu 3.000 sekian. Tetapi kemarin saya sudah menanyakan ke Pemda langsung, ternyata di Jawa Barat itu hanya 3.000 sekian yang bisa ditempatkan. Nah, saya bertanya ke mereka, lah Panselnas itu kan menyatakan waktu audiensi dengan kami, mengurangi boleh tapi menambah tidak, mengurangi tidak boleh, menambah boleh. Tetapi kenapa di Jawa Barat sendiri ini rekomendasi dari Panselnas itu 10.000 sekian, kok menjadi 3.000? Menjadi 3.000. Berarti kan ini turun drastis sekali gitu. Oleh karena itu, kemudian saya sendiri diminta untuk ke Panselnas menanyakan kenapa kok Panselnas itu menyetujui kuota dari Pemda tersebut. Jujur ya, kami semua mungkin di sini mengalami itu. Oleh karena itu kami mudah-mudahan mendapatkan jawaban yang membuat kita tenang, karena jujur ya kami tidak tenang Ibu dan Bapak, karena kami sudah tes tahap 1, tes tahap 2, sudah passing grade, kami punya jam di sekolah, tapi kami tidak mendapatkan kuota. Prof. Nunuk dan Pak Andika, kalau kita mengacu kepada peraturan Kemenpan RB, ini saya tidak menyangkut swasta ya, tapi saya peraturan Kemenpan RB. Prioritas pertama adalah guru lulus passing grade, di mana urutannya yang pertama adalah K2, kemudian guru honorer negeri, kemudian PPG, kemudian baru guru swasta. Tapi kenyataan faktanya di lapangan itu guru swasta ternyata mendapatkan kuota, khususnya di pelajaran bahasa Inggris. Sedangkan guru negeri yang bahasa Inggris ini masih banyak yang belum mendapatkan kuota gitu. Jadi sebenarnya kuota ini bagaimana sih cara penentuannya gitu, Ibu dan Bapak. Jadi mungkin harapan kami yang lulus passing grade semuanya dapat mendapatkan SK gitu, karena kan kami juga mendidik anak bangsa ya. Kami sudah tes, sudah lulus ya, kalau kami tidak mendapatkan kuota rasanya ya gimana, tidak adil ya, seperti itu. Itu harapan kami Prof. Nunuk dan Pak Andika. Mudah-mudahan kawan-kawan saya bisa menambahkan, dan mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Dan mungkin di akhir Bu, saya ingin memberikan buku karangan saya kepada Prof. Nunuk dan Pak Andika, mudah-mudahan bisa bermanfaat bukunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jawa Barat, di provinsi Jawa Barat, kemarin kan saya audiensi dengan Pak Ridwan Kamil dan jajarannya. Kemudian saya ke Dinas Pendidikan, dan beliau bertanya, Pak, di Provinsi Jawa Barat itu yang bisa ditempatkan cuma 3.000 sekian. Maksudnya kok tahu saya itu masuk sehingga saya bilang begini, Bu. namanya gini. Pak Ismi, Pak. Sampai sekarang ini kliennya belum ada.
Jadi yang baru di daerah itu baru jumlah kuotanya. Jadi dengan siapa yang akan ditempatkan itu belum, prosesnya kan belum. Jadi ceritanya kita kan sudah ada 5 kali rapor, ya. 5 kali rapor itu bisa menaikkan tidak bisa 100%. Yang sudah kita lakukan koordinasi dengan daerah itu meningkat. Ada yang memenuhi sampai 100%, ada yang menambah, ada yang memang mengurangi daerah-daerah tertentu. Nah, dari data yang tersebut, jadi kami itu sebenarnya punya skenario. Karena kan yang kita untuk lolos PJJ 193.000 itu memang yang pernah saya sampaikan, tidak semua akan dapat ditempatkan. Bukan karena salah satu sebabnya, karena memang kebutuhan untuk guru tersebut tidak tersedia di daerah tersebut. Misalnya contohnya, guru bahasa Inggris itu sampai 25 gitu ya. Ditarik dimanapun, ini hanya contoh. Itu tidak akan dapat ditempatkan sehingga hanya bisa menunggu sampai tahun depan gitu ya. Ada juga sebab yang pertama yang paling banyak itu. Jadi ada yang setelah kan pertama kan prioritasnya itu ditempatkan sekolah ibunya. Jika sekolah induknya itu tidak ada formasi penjenengan ada di sekolah ini, gitu ya. Tapi di situ ya juga formasi, nanti formasinya akan mengikuti. Semua dicari di satu sekolah itu. Jadi bahasanya yang 25 tadi, kebutuhan di daerah itu ternyata hanya 15. Berarti kan ada 10 yang tidak bisa ditempatkan. Itu contoh. Contoh ada yang mau maksa ditempatkan di sekolah induk, apalagi minta di sekolah induk. Saya kan di IG saya banyak sekali yang ngomong, pokoknya kembalikan saya ke induk, saya harus ditempatkan ke induk, gitu kan. Tapi kan ada contoh ya, bahwa satu sekolah itu yang lolos PJ itu bisa lebih dari kebutuhan. Kemudian pasti tidak bisa ditempatkan di induk. Yang seperti itu kita akan tempatkan di luar sekolahnya, tetapi masih di daerah kewenangannya. Satu wilayah. Jadi yang perlu pertama kali yang saya klarifikasi, saya sudah mengklarifikasi di IG saya bahwa beredar kabar ada ditempatkan di luar daerah kewenangan, itu tidak ada. Urusan sekali lagi saya tegaskan dengan Pak Andika, tidak ada loh. Teman-teman ini saya tahu semua sedang gelisah, karena semua kabar hoax, ada tawaran 10 juta mau enggak nanti dapat kuota, itu tidak ada sama sekali gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan ditempatkan di luar daerah kewenangannya. Misalnya saya kok dari A itu nangis-nangis, saya kenapa dari Bekasi ke Sumatera, dari Cirebon kok pindah ke Sulawesi, itu tidak ada. Jadi kalau sampai di daerahnya itu tahun ini bahasa Inggris tadi dikatakan tidak ada penempatan, ya nunggu. Kecuali Bapak Ibu minta, saya minta karena mertua saya di Sulawesi, itu pun belum ada mekanismenya. Jadi mekanisme kita itu ditempatkan di daerah kewenangannya. Kalau sampai jenuh itu ya maksud saya itu yang tadi, ya nunggu di tahun depan, gitu. Tidak ada. Pasti kan Bapak Ibu milih tetap di sekolahnya gajinya kecil daripada pindah ke Sulawesi kan. Contohnya yang dari Jakarta. Jadi itu yang perlu saya klarifikasi nomor 1. Kemudian yang kedua, belum ada by name. Kok sudah tahu? Kok saya nggak dapat kuota, itu dapat, dia dapat, saya enggak. Padahal belum ada. Gitu loh. Jadi itu yang diterima ada Excel, kemudian simulasi. Seperti simulasi gitu ya. Bukan data sebenarnya. Jadi sampai by name-nya belum ada. Tapi kalau jumlah kuotanya ada, misalnya tadi kok 3.000, 5.000 jadi 3.000 itu betul. Maksudnya tuh ribunya itu ada, misalnya Bekasi kuotanya sekian ribu, ini itu ada. Tapi siapa yang kita aja judisnya belum jadi, maksudnya tuh kan ini lulus baru ini itu aturan yang kita buat belum ada. Jadi saya jadi heran, kok ini udah tahu ya. Padahal kan ketentuannya dari kita. Jadi baru saja Pak Andika ini rapat dengan kan. Jadi kalau kayak gini nanti gimana? Oh kita buat aturan baru mau, maksudnya penempatan prioritasnya, atau jika Bu Budi ini lulus di SD 1, orang di SD 1, daerah itu kuotanya ada untuk guru kelas, tetapi yang di SD ini yang lulus, di SD ini nggak lulus, nggak ada, ini akan diberikan sini, gitu loh. Jadi itu baru desainnya. Tapi kalau jumlah kuotanya itu pun belum fix. Karena daerah masih ada nambah, ada ngurang. Saya minta cepat dikunci angkanya supaya kita bisa melakukan step berikutnya. Tapi daerah masih angka itu belum terkunci karena daerah masih ada yang nambah. Setelah konsultasi dengan bupatinya,
lihat kemampuan anggarannya, ada yang masih bisa lah ya. Ya, jadi sekarang ini masih tahap analisis. Setelah analisis, baru nanti ketemu data fixnya. Kalau data fixnya belum ketemu, kok namanya sudah ada, belum. Jadi Bapak Ibu, saya tahu kalau semua sudah menunggu. Tapi terkait dengan nama, by name, saya di Sumatera, saya sampai dapat dari BKN loh. Pak benar Bu, dari sini kok pindahnya ke Sulawesi? Itu tidak ada. Belum kan? Tidak ada. Saya pastikan itu tidak ada. Tidak ada orang yang pindah dari luar daerah kewenangannya. Kalau kewenangan itu kalau yang provinsi, di provinsi. Kalau yang kabupaten, satu kabupaten. Misalnya guru SMK bisa jadi kan dari Subang ke Majalengka, itu Jawa Barat ya? Iya. Nah contohnya kayak gitu bisa. Kalau pindah ke daerah antar kabupaten, tapi kan kewenangan provinsi dalam satu provinsi. Seperti itu. Jadi teman-teman ini kan objektif utamanya ke sini. Sebenarnya kalau saya terima dari sekretaris saya, itu ingin mengklarifikasi surat yang beredar terkait pindah di luar daerah kewenangan. Tapi nanti saya sampaikan bahwa tidak semuanya lulus PG itu akan terangkat di tahun ini, tapi akan bersambung ke tahun depan. Siapa yang mungkin tidak terangkat ke tahun ini ya karena ada yang kelebihan dan nggak mau di luar daerah kewenangan ya kan, nggak mau pergi ke, kalau mau itu selesai, mau di daerah ada sampai ke daerah kita simulasikan misalnya itu yang kemarin Bapak Ibu baca itu simulasi supaya habis, coba deh kita simulasikan. Ini kita nimbar, kita di sana tetap aja ada yang tidak bisa ditempatkan. Jadi seluruh Indonesia ada bidang mata pelajaran yang memang jenuh, yang kelebihan. Nah ini sampai tahun ini tuh belum, tidak semuanya bisa. Tapi kesempatan itu karena kita tahun depan tahun 2023 itu ada aturan tidak ada lagi honorer, maka tahun ini dan tahun depan kita sedang bekerja. Mau tidak mau kita harus menuntaskan. Ya, kalau Bapak Ibu tidak sabar, ya sudah. Pokoknya kami juga hanya bisa bekerja aja. Jadi kita kan sudah mengadvokasi ke sana sini, paparan mekanisme penyelesaian seluruh honorer ini bagaimana. Karena honorer itu tidak hanya sekedar Bapak Ibu yang tidak lulus seleksi, tapi ada yang numpuk ya ini harusnya butuhnya itu 400 saja, ada 600 atau 700 ribu honorer. Yang 300 ini itu numpuk di satu sekolah. Jadi ada kan ya Bapak Ibu yang tidak memenuhi 24 karena ada 2 guru. Contohnya tadi bahasa Inggris di satu sekolah ada banyak, otomatis kan bagi-bagi jam. Nah ini kan sebenarnya itu numpuk seperti ini. Yang nggak mungkin akan ditempatkan di sekolah itu. Maksud saya, ayo kita berpikir dengan logika. Bisa nggak sih kalau seperti itu masa di sekolahnya? Pasti nggak bisa kan. Apalagi yang bahasa Inggris di SD gitu ya. Atau penjas olahraga yang ada di satu sekolah sampai 15, sampai 17. Itu kan masuk akal sekali. Ada yang kemarin saya paparan di Seknek, Sekretariat Negara itu, secara kelebihan guru kelas ya Mas ya. Di SD itu sampai 16. Bayangkan, guru kelas di SD sampai 16. Jadi contoh-contoh itu, kasus-kasus kesalahan rekrut guru pada masa itu. Jadi kami ini sedang, jadi saya tahu Bapak Ibu gelisah karena daerah tidak juga memenuhi harapan kita. Harapan kita kan kita usulnya 758. Guru-guru honorer 700 ribu. Artinya kan sebenarnya terbuka kesempatan untuk siapa saja gitu. Namun sampai kemarin pembukaan informasi itu belum sesuai dengan yang kita harapkan. Kita sudah mendatangi 5 daerah, ya Bapak Ibu, sampai saya ke Makassar untuk membuka mindset mereka tentang guru. Nah, itu kan sampai belum selesai. Tapi kami kan punya janji ya untuk menuntaskan guru itu ketika peraturan Menteri PAN bahwa tidak ada lagi guru honorer sekolah negeri itu keluar, itu yang akan kita selesaikan sampai Bapak Ibu guru tetap. Nah untuk data bisa konsultasi dengan Mas Dika, saya ke ruang sana sebentar, saya kembali ke sini. Mas Dika dulu. Iya. Kan Mas Dika kalau ada pertanyaan tadi tentang data silakan. Iya, kasih Bu ya. Saya hanya ke sebelah itu dari Iya. ya. Iya. Nanti saya segera gabung kembali. Iya. Kasih.